Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Aziza Ajeng Pratiwi, SKZM Gizi, selaku dosen pengajar dari mata kuliah eh, Praktikum Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, nama saya Zafani Warahapsari dengan NIM 1922311102. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil dari analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode FFQ. Yang pertama adalah pengertian terkait metode FFQ, di mana FFQ atau Food Frequency Questionnaire merupakan metode umum yang digunakan untuk menilai asupan makanan dan zat gizi jangka panjang individu, termasuk pada metode kualitatif karena pengukurannya berfokus kepada frekuensi makan dengan hasil yang didapat berupa kebiasaan makan. Kelebihan dari metode ini adalah relatif murah, sederhana, pengukuran bisa diisi oleh responden langsung karena tidak memerlukan keahlian khusus, sementara kurangannya adalah tidak bisa digunakan untuk mengetahui asupan zat gizi dalam satu hari, serta pengembangan kuesioner cenderung susah karena terpaku pada jenis makanan dan frekuensi makan. Selanjutnya adalah skor terkait data FFQ dari kelompok, di mana hasil wawancara kelompok menunjukkan bahwa total skor tertinggi terdapat pada kategori saus, dressing, dan berasa bubuk dengan total 785. Lalu pada produk bakery 535. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pangan tersebut lebih sering dikonsumsi oleh responden kelompok. Kemudian kategori dengan total skor yang rendah ada pada produk ikan dengan total 105. Nilai total yang rendah pada kelompok ini mengindikasikan bahwa jenis pangan tersebut tidak menjadi prioritas utama dalam pola konsumsi responden. Variasi dari skor responden yang beragam menunjukkan adanya perbedaan dari kebiasaan makan. Selanjutnya adalah data rekapitulasi skor FFQ kelompok. Sebagaimana di samping kanan, tabel di samping kanan ini, di mana cut off-nya ada pada angka 310, di mana untuk kelompok makanan yang jarang dikonsumsi ada pada susu dan produk susu bubuk karena totalnya hanya 35, kemudian produk daging dan daging unggas dengan total 305, produk ikan dengan total 105, minuman bubuk dan konsentrat dengan total 180, makanan cepat saji dengan total 205. Kemudian untuk kelompok makanan yang sering dikonsumsi dengan nilai di atas 310 adalah susu dan minuman susu dengan total 450, kembang gula atau permen dan coklat dengan total 395, serealia dan produk serealia dengan total 425, produk bakery dengan total 535, saus dressing dan perasa bubuk dengan total 785, makanan ringan siap santap dengan total 325. Untuk kelompok makanan yang tidak pernah dikonsumsi sendiri ada pada produk pangan untuk keperluan gizi khusus. Selanjutnya adalah data persentase dari FFQ kelompok sebagaimana yang terlihat di layar, di mana sebagian besar makanan dan minuman memiliki persentase konsumsi pada kategori jarang dengan rata-rata 90%. Di antaranya ada pada produk susu, minuman susu, produk serealia, bakery, daging, ikan, dan lain sebagainya. Beberapa kelompok makanan yang lebih sering dikonsumsi dibandingkan lainnya ada pada kembang gula, saus, dressing, dan perasa bubuk, serta makanan cepat saji. Pola ini menunjukkan bahwa produk-produk praktis terutama yang berhubungan dengan makanan olahan atau tambahan rasa cenderung lebih diminati oleh sebagian responden. Kemudian ini merupakan rekapitulasi FFQ berdasarkan jumlah dari responden, di mana sebagian besar kelompok makanan dan minuman masuk pada rentan jarang dikonsumsi. Namun beberapa kelompok terlihat menunjukkan presentasi konsumsi sering yang lebih tinggi dibandingkan lainnya. Berikut merupakan analisis diagram P hasil frekuensi dari konsumsi pangan. Yang pertama ada pada susu dan produk susu bubuk, di mana yang jarang ada pada persen sekitar 97,1%, kemudian susu dan minuman susu yang jarang mengkonsumsi ada pada 95,3%, kembang gula atau permainan coklat yang jarang mengkonsumsi ada pada angka 88,2%, serealia dan produk serealia yang jarang mengkonsumsi ada pada angka 94,1%, produk bakery yang jarang mengkonsumsi ada pada angka 95,8%, produk daging dan unggas yang jarang mengkonsumsi itu 100%, produk ikan juga 100%, kemudian saus dressing dan perasa bumbu yang jarang mengkonsumsi ada pada angka 93,5%, produk pangan untuk
keperluan gizi khusus itu 100% jarang, kemudian minuman bubuk dan konsentrat ada pada 94,1%. Minuman ini untuk jarangnya memang 100%, makanan ringan siap santap 99% pada perhitungan jarang, dan makanan cepat saji 94,1% pada perhitungan jarang. Kesimpulannya adalah penggunaan metode Food Frequency Questionnaire pada praktikum ini menggambarkan pola konsumsi pangan responden cenderung berada pada kategori jarang untuk sebagian besar kelompok makanan. Ini berarti pola makan responden lebih terfokus pada makanan praktis, olahan, dan produk tambahan rasa dibandingkan dengan makanan sumber zat gizi utama. Secara umum, temuan ini menegaskan pentingnya edukasi untuk mendorong konsumsi pangan bergizi seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.